kedudukannya di i'rabnya masing-masing ya. 9 isim yang kita maksud ada isim mufrad, musanna, kemudian jamak. Yang jamak ini terbagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian ke asma isim ghairu munsharif atau asmaul khamsah dulu ya, berisim ghairu munsharif, lalu kemudian isim maksur dan isim manqus. 9 isim ini sudah kita bahas perubahan tanda-tandanya ketika dia menjadi subjek, apa tandanya, ketika menjadi objek apa tandanya, dan ketika dalam keadaan jar dengan 3 sebabnya. Jadi suatu isim dalam keadaan jar itu disebabkan oleh 1 dari 3 sebab. Yang pertama karena didahului oleh huruf jar. Yang kedua didahului oleh dhorof. Yang ketiga didahului oleh mudhaf. Ya, apa itu huruf jar? Apa itu huruf jar? Huruf jar itu 9 tea. Fi bilika, an ila, min ala, rubah. Maka kata-kata setelah huruf jar maka dia dalam keadaan jar. Atau karena dia didahului oleh dhorof. Apa itu dhorof? Keterangan kata yang menjadi pengantar menerangkan baik apa tempat atau waktu gitu kan, seperti itu. Kalau tempat berarti posisi itu depan belakang ya, kanan kiri atas bawah dalam luar di antara keduanya, itu dhorof berarti waktu tempat. Kalau waktu, kalau di depan berarti sesudah, kalau di belakang sesudah, kalau di depan berarti sebelum, kalau kanan kiri berarti ketika, gitu kan. Nah, antum boleh ketempo di layar. Eranya, ngerakeun. Ya, era insyaallah nya. Atuh mun anak era mana mau ngisi pengawasan atuh. Mau ngajar antum. Taib. Aya era mah tuh tapi dilawan we da wayahna kudu tampil. Maka kata-kata setelah dhorob juga dalam keadaan jar. Yang ketiga ketika dia didahului oleh mudhof. Ya. Mudhof, maka dia dalam keadaan jar fungsinya sebagai mudhof ilaih. Ya. Jadi mudhof ilaih masih paham ya? Masih paham ya contohnya ya? Masih ingat ya? Mudhof ilaih teh naon? Apa contohnya mudhof ilaih? Baitullah. Terus? Apa lagi? Kitabullah. Pakai Allah semua belakangnya ya. Rasulullah. Gitu kan. Malaikatullah gitu. Betul. Kan itu bisa juga kita sandaran pada orang. Seperti kitabnya Hasan. Ya kan, utusannya si Hasan. Bukunya Hasan. Topinya Hasan. Bajunya Hasan. Anak, istri, kakek, buyutnya Hasan. Nggak bisa semua. Jadi sana pemilik pada orang. Tapi persandaan pemilikan itu tidak saja berupa ya nama ya, tapi bisa juga benda-benda itu sendiri seperti pintu masjid, lampu masjid, taplak meja, warna meja gitu kan, kaki meja gitu kan, pada benda-benda juga bisa. Nah, ciri umum mudhof ilaih biasanya mudhof ilaihnya menggunakan alif lam. Ya, kecuali pada nama orang. Dan si mudhofnya sendiri tidak menerima alif lam atau tanwin.
dan mudofnya sendiri tidak menerima alif lam dan tanwin. Taib. Maka kata-kata 9 isim mulai dari isim mufrad sampai kepada maksur mankus itu 9 itu, bila dia didahului oleh 3 ini, huruf jar, kemudian dhorob dan mudof, maka dia dalam keadaan jar. Pertanyaan anak, apakah semua tanda jar pasti kasroh? Enggak. Ada enggak tanda jar itu bukan kasroh? Ada. Contohnya apa? Misalnya pakai harokat yang dia bukan kasroh. Kan harokat kan ada doma, ada fathah, ada kasroh. Tanda jar yang dia tidak pakai kasroh? Contohnya min dari Fatimah. Fatimah pakai kasroh atau fathah atau doma? Min mata. Pak Mul. Kalau Aisyah, an Aisyah dibaca an Aisyatin, Aisyatun, Aisyatan, Aisyati, Aisyatu, Aisyata. An Aisyata. Kenapa enggak kasroh? Karena ada tamar butoh. Itu paling gampang. Isim ghairu munsharif, betul. Walaupun enggak tahu nama, tapi tahu ciri enggak jadi masalah. Karena kan kalau udah baca kitab kan mau ditarus, ya isim apa kan enggak. Tapi kita tahu ini isim ghairu munsharif. Maka dia menggunakan kasroh apa fathah apa dhamma? Fathah. An Aisyata. Ada lagi enggak dalam keadaan jar itu dia tidak pakai kasroh? Ada enggak? Mustashfa, ya tidak baca misalnya saya datang dari rumah sakit. Muhammad datang dari rumah sakit, Muhammadun, atau Muhammad pergi ke rumah sakit, Muhammadun dhahaba ilal mustashfa, tidak menjadi ilal mustashfi kan, tetap mustashfa. Ya, ada alif bengkok di belakangnya. Walaupun dia tidak ada kasroh, tetap dalam cara kita mengirobnya dia ada kasroh yang namanya apa? Muqaddaroh namanya kasroh muqaddaroh. Ada lagi enggak dalam isim dalam keadaan jar karena didahului oleh 3 sebab tadi dia tidak pakai kasroh? Ada enggak? Tadi udah fathah, tadi isim ada alif alif maksuroh itu namanya ya, kasroh muqaddaroh. Ada lagi enggak? Alif lazimah. Ada lagi enggak? Jamak mudzakkar salim. Contohnya minal muslimina. Nah, itu kan tidak kasroh. Minal muslimin. Kalau dia subjek kan muslimun kan. Kalau dari jadi jar minal muslimina. Pakai kasroh enggak? Enggak. Tapi tanda jarnya dia apa? Apakah fathah atau apa? Ya, muslimina, naknya fathah itu bukan tanda jar. Tanda jarnya adalah ya. Apalagi musanna, ya kan? Minal muslimaini. Oh, kasroh ya. Tapi kasroh bukan tanda jar. Benar, hampir ketipu ya. Muslimaini dalam keadaan jar, tapi tanda jarnya bukan kasroh, tapi ya benar. Nah gitu. Ada lagi? Dah selesai. Ini isim mankus seperti minad da'i. Da'i itu kan ada ya di belakangnya. Ada ya di belakangnya. Tidak kasroh kan? Kasrohnya miliknya i, adapun ya-nya itu tidak. Ya-nya tidak dibaca. Tapi dia ada namanya kasroh muqaddaroh. Namanya kasroh muqaddaroh. Nah, itu kurang lebih ya pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan membahas murojaah kita. Ini pernah saya sampaikan, tapi kita ulang lagi ya. Yaitu murojaah kita pada pembahasan, antum lihat di pembahasan di buku 2 pembahasan ke-1 membahas khobar dalam jumlah ismiyah. Judulnya khobar dalam jumlah ismiyah.
Kalau ada bukunya enggak, coba buka dulu. Kalau enggak ada, lihat ke layar. Tapi ada semualah kayaknya ya. Yang buku 2 ya. Pembahasan ke-1 ada. Benar ada ya semua. Pak Agus Salim. Antum teh Agus Salim namanya? Benar ya. Pak Yudi ada bukunya. Alhamdulillah. Semua Pak Reza punya, ada bukunya. Nah, belum dibagi. Di buku 2 ya, jilid pembahasan ke-1. Eta. Pak itu Pak Reza, ngalikan heula, ada enggak? Buku 2 ya. Buku 2 judulnya pembahasan ke-1 tentang khobar dalam jumlah ismiyah. Ibu-ibu sudah buka pembahasannya khobar dalam jumlah ismiyah. Sudah ya, tayyib. Sekarang kita bahas murojaah dulu. Jumlah ismiyah. Jumlah secara bahasa Indonesia itu jumlah itu artinya kalimat. Ya, jumlah itu artinya kalimat. Kalau kita kan jumlah itu kan berarti jumlah jamleh gitu kan. Di jumlah jamleh jadinya begini. Nah gitu kan hasilnya berapa. Dalam bahasa Arab jumlah itu artinya kalimat. Ismiyah artinya isim. Ismiyah dari kata isim. Lalu apa arti dari jumlah ismiyah? Ya, jumlah tadi kan kalimat kan? Dia artinya kalimat yang dimulai oleh isim. Nah, jumlah ismiyah memiliki pola susunan namanya mubtada khobar. Mubtada khobar. Khobar sendiri artinya apa? Adalah dia memiliki fungsi sebagai penjelas mubtada. Ya, mubtada itu artinya subjek. Jadi isim yang ada di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek maka namanya mubtada. Ya, isim, perhatikan ya. Isim yang ada di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek namanya mubtada. Nah, bila ada kata setelah mubtada yang dia menjelaskan mubtada maka dia namanya khobar. Jadi khobar itu artinya yang mengabarkan tentang mubtada. Maka kalau setiap ada mubtada pasti ada khobar. Sebagaimana setiap ada khobar pasti ada mubtada. Itu pasangan dua sejoli ya, sejati itu. Dia nggak boleh berpisah. Kalau dia berpisah maka dia nggak punya kehidupan. Artinya nggak ada fungsi dia dalam kalimat. Mari kita lihat. Kan ini judulnya khobar dalam jumlah ismiyah kan. Mari kita lihat jenis-jenis khobar. Ya, di situ nomor 1 contohnya Muhammadun kataba ad-darsa. Muhammad menulis apa ad-darsa? Pelajaran. Nah sedikit murojaah, kenapa dibaca Muhammadun gak Muhammadan atau Muhammadin? Karena sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada. Nah, subjek udah masa lalu ya. Nah, ini sekarang lagi masa sekarang namanya mubtada. Karena kenapa dibaca doma? Karena sebagai mubtada. Sekarang ad-dars pelajaran artinya. Kenapa dibaca ad-darsa enggak ad-darsu atau ad-darsi? Karena sebagai objek. Nanti kita akan kenalkan nama terbarunya. Ya, tapi sudah kok disampaikan. Namanya objek itu bahasa Arabnya maf'ul bih. Maf'ul bih. Maka suatu kata
Bila dia fungsinya sebagai objek, maka dia dibaca dengan fathah. Dengan fathah. Apakah semua objek dibaca fathah? Ini murojaah nih. Apakah semua objek dibaca fathah? Tidak. Kalau misalnya musanna ini ad-dars ini, antum perhatikan Muhammad menulis pelajaran. Pelajarannya ada berapa biji ini? Ada berapa pelajarannya? 1. Kalau pelajarannya ada 2, menjadi apa? Muhammadun kataba ad-dar saini. Ad-dar saini. Kalau jangan ad-dar sani. Kalau ad-dar sani, kalau dia subjek. Kalau objek ad-dar saini. Nah berarti kan gak semua objek dengan fathah. Kalau dia banyak, ad-dars jamaknya menjadi jamaknya apa? Jamaknya apa dars? Jamaknya darsuna jamaknya. Oke, sekarang gini, anak kasih, antum boleh catat ya. Perhatikan. Kalau jamak yang pakai waw nun, namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Itu pasti orang. Pasti orang. Nggak ada pada benda. Nggak ada. Itu kunci. Itu kunci. Itu lupa ana sampaikan dan lupa ana tulis. Kalau jamak yang pakai waw nun itu pasti orang. Nggak ada waw nun itu benda atau profesi, ya maksudnya benda gitu, atau warna atau keadaan, itu nggak ada. Ya, pasti orang ke waw dan nun. Nah, sekarang kita kembali kepada pelajaran kita. Muhammad menulis pelajaran, maka pelajarannya ikan objek dan dia bukan orang kan? Nggak mungkin jamaknya dia jamak mudzakkar salim. Gak mungkin waw nun atau ya nun, gak mungkin. Pilihannya hanya 2, apakah jamak muannas salim atau jamak taksir, ya kan? Nah kira-kira cocoknya ini kalau dia tunggalnya ini kan tunggalnya mudzakkar muannas nih dars. Mudzakkar kan? Maka ketika dia jamak susah dia menjadi jamak muannas salim. Karena dia tunggalnya kan mudzakkar, gak mungkin, susah, rasa-rasa mustahil gitu. Ketika dia jamak, jamaknya muannas salim, mesti jamaknya dia mudzakkar. Maka kalau mudzakkar pilihannya ada 2, apakah dia jamak mudzakkar salim atau taksir kan? Nah mudzakkar salim kan gak mungkin, berarti dia taksir. Nah pertanyaannya, taksirnya dars itu apa? Durus, ya, durus pakai waw gitu kan? Ya durus. Nah kita sudah belajar jamak taksir, ya rumusnya kan sama dengan isim mufrad kan, tunggal kan. Kalau subjek doma, kalau objek fathah, kalau jar dia kasroh, itu sama tandanya dengan isim tunggal mufrad, sama kok jamak taksir. Itu rumus itu rumus. Jadi antum ingat-ingat. Maka karena ada jamak taksir, maka cara bacanya ketika objek sama dengan isim mufrad, sama dengan ad-darsa ini. Maka ketika dia durus juga dibacanya ad-durusa. Nah gitu, itu rumus ya. Gitu. Sehingga Muhammadun kataba ad-dars. Nah, tayyib. Kita kembali kepada materi kita mubtada khobar. Muhammad menulis pelajaran. Nah, menulis ini menjelaskan apa ke Muhammad? Menjelaskan apa? Menjelaskan apa yang dikerjakan oleh Muhammad. Maka ketika dia menjelaskan Muhammad sebagai subjek mubtada berupa apa yang dikerjakan, maka si kataba ini khobar. Kataba ini adalah khobar karena dia menjelaskan mubtada dari sisi kosi artinya dia menjelaskan apa yang dikerjakan oleh Muhammad. Contoh yang kedua, Muhammadun fil masjidi. Muhammad di masjid. Maka di masjid menjelaskan Muhammad enggak? Menjelaskan apanya?
keberadaan. Keberadaannya Muhammad. Kalau ditanya aina Muhammadun, Muhammad ada di mana? Di masjid, ya, atau di rumah, di kantor, ya, di WC, di kebun, ya, di rumah sakit, di perpustakaan. Nah, ketika dia juga menjelaskan tentang Muhammad, tapi menjelaskannya di sini keberadaan Muhammad itu ada di mana, maka fil masjid ini dia fungsinya sebagai khobar. Fungsinya sebagai khobar. Ya. Contoh yang ketiga. Ya. Contohnya Muhammadun talibun. Artinya Muhammad itu seorang pelajar. Berarti menceritakan tentang apa ke Muhammad? Apa? Tentang siapakah Muhammad itu? Ya, bisa tentang profesi, bisa juga menjelaskan tentang keadaan, seperti Muhammad itu jangkung, ya, Muhammadun tawil, itu juga khobar, ya, seperti itu. Muhammad pendek, Muhammad pinter. Jadi bisa berupa sifatnya, bisa berupa keadaannya, bisa berupa siapanya dia, profesinya. Seperti Muhammad tabib, dokter, ya, Muhammad guru, Muhammad pelajar, Muhammad tukang sasapu misalnya, Muhammad tukang masak, gitu, seperti itu. Termasuk kita menjelaskan Muhammad itu, misalnya pakai Asmaul Khamsah, Muhammad itu bapaknya Ali, Muhammadun bapaknya Ali, Muhammadun Abu Aliin. Asmaul Khamsah kan? Muhammadun Abu Ali, Muhammad itu bapaknya Syekh Ali. Atau Fatimah itu anak perempuannya Ali, Fatimah itu bintu Aliin. Nah gitu. Itu juga menjelaskan mubtada. Pokoknya apapun yang menjelaskan mubtada, dia bernama khobar. Sampai di sini tahu, ngerti arti khobar? Ngerti ya? Jadi dari aspek manapun, bila dia kata atau kalimat yang dia menjelaskan mubtada, maka dia berfungsi sebagai apa? Khobar. Ngerti ya? Ngerti arti khobar ya sekarang ya? Oke. Jadi contoh satu, Muhammad menulis, maka menulis itu khobar bagi Muhammad, menjelaskan yang dikerjakan oleh Muhammad. Muhammad di masjid juga khobar, menjelaskan apa? Menjelaskan keberadaan Muhammad. Yang ketiga, Muhammad pelajar, ya, menjelaskan apa? Siapa Muhammad. Bisa juga kita bilang Muhammad itu berdiri, Muhammad duduk, Muhammad sehat, Muhammad sakit. Nah, itu juga khobar. Paham sampai di sini arti khobar? Nah, oke. Pada penjelasan berikutnya, ini penjelasan contoh nomor 1, khobar itu jelaskan, ini udah kita bahas tadi barusan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa khobar memiliki tiga model, ya kan? Tadi kan contoh 1, 2, 3 itu tuh 3 model itu menjelaskan khobar. Pada tahapan selanjutnya, pelajaran kita, ya, maksudnya tentang khobar itu akan difokuskan pada pembahasan lebih jauh tentang khobar yang berupa isim. Dari 3 contoh itu yang isim yang mana? Dari contoh 1, 2, 3 yang isim yang mana? Yang kataba bukan isim. Kataba itu fiil, kata kerja, kan pekerjaan. Pada tolibun, apalagi ada tanda isimnya kan, tanwin kan. Nah gitu, ya. Nah, pembahasan kita tentang khobar lebih jauh ini
kita akan bahas khobar yang berupa isim. Nah, dia memiliki istilah khobar yang berupa isim itu nama isimnya isim dhahir. Namanya ismun dhahir. Apa artinya dhahir? Hah? Dhahir itu apa? Tanda isimnya kelihatan. Tanda isimnya kelihatan. Isim dhahir. Ya, seperti itu. Isimnya tampak, atau bisa kita artikan sederhana, isim dhahir itu isimnya kelihatan. Dhahir itu artinya kelihatan. Apa lawan dari dhahir? Batin. Iya. Makanya kan maaf sebenarnya bahasa Indonesia itu maaf zahir dan batin. Karena aslinya adalah zahir bukan lahir. Di bahasa Indonesia begitu dha susah, jadi diganti dengan la, jadi lahir batin. Batinnya pakai ta lagi, mesti kan to. Jadi zahir batin gitu, to batin. Karena susah jadi lahir batin. Aslinya adalah zahir batin. Jadi al-afu zahir batin. Maaf lahir batin. Bahasa Arabnya adalah al-afu zahir batin. Maaf lahir batin. Jadi bahasa Arabnya lahir itu apa? Zahir. Jadi isim itu zahir artinya isim yang kelihatan. Adapun khobar yang berupa kata kerja itu pada contoh yang pertama itu kan, dan keterangan ya pada fil masjid tadi sudah sempat kita singgung sih pada contoh-contoh di pembahasan sebelumnya, tapi ini tidak kita kaji dulu di awal-awal sekarang. Nanti kita akan bahas pada pembahasan khobar pada tahap-tahap selanjutnya. Ya, sampai di sini ya, paham? Oke, kalau paham mau ana tanya, mau dites kepahamannya. Jadi yang pertama, apa arti jumlah ismiyah? Apa arti jumlah ismiyah? Apa arti jumlah bahasa Arab teh? Kalimat. Arti jumlah ismiyah adalah apa? Kalimat yang diawali atau dimulai dengan isim. Nah, isim yang ada di awal kalimat yang berfungsi sebagai subjek disebut apa? Mubtada. Setiap mubtada dia pasti memiliki pasangan sejatinya. Apa namanya? Khobar. Apa arti khobar? Yang menjelaskan mubtada. Apa saja yang dijelaskan oleh mubtada? Yang dikerjakannya, apalagi keberadaannya, apalagi apa siapa mubtada, bisa siapa mubtada, bisa keadaan mubtada, bisa sifat mubtada. Ya, keadaan contohnya seperti apa? Sehat, Muhammad sehat, Muhammad gering, gitu kan? Muhammad kaya, Muhammad miskin, Muhammad sukses, Muhammad gagal. Itu keadaan kan? Itu juga khobar. Atau menjelaskan sifat, misalnya Muhammad bentuk fisik, Muhammad jangkung, Muhammad pendek, Muhammad mancung, Muhammad pesek, Muhammad hidung, Muhammad bodas, Muhammad coklat gitu. Nah, itu ya menjelaskan bentuk fisik juga termasuk khobar. Nah, yang tadi menjelaskan siapa Muhammad, kemudian keadaan Muhammad, sifat fisik Muhammad, itu bisa ditampilkan dalam bentuk isim zahir. Paham ya? Paham ya? Jadi antum kalau misalnya baca buku tuh lihat urutan-urutan metode penulisan si penulis. Depan yang nuliskan, ini ada penulisnya nih di sini tuh, ya. Jadi nulis ini tuh kita pasti ada metode.
Gak sembarangan kita memulai itu dari apa gitu. Pasti ada ilmunya. Jadi pahami metode penulisan seorang penulis. Nanti antum ganti baca penulisan dari yang lain, beda lagi metodenya. Nah, semakin antum kuasai metode-metode yang banyak, antum akan semakin luas wawasan. Ya, ya, baik. Nah, pembahasan khobar kita selanjutnya, kita tidak akan bahas pada contoh yang pertama dan kedua, yaitu menjelaskan apa yang dikerjakan Muhammad atau keberadaan Muhammad, ya. Tapi kita akan menjelaskan ya khobar yang menjelaskan tadi ya, mungkin siapa Muhammad, keadaan Muhammad, bentuk isim Muhammad yang hadir dalam bentuk isim dhahir. Ya, taib. Pindah kita kepada pembahasan kedua dengan judul mengenal khobar dengan isim dhahir. Perhatikan ya penjelasannya ya, baik-baik. Perlu diketahui bahwa ya, perlu diketahui bahwa saya sebentar dulu. Kalau mubtada itu bahasa Indonesianya apa tadi? Subjek. Subjek itu dalam keadaan rofa, nasab atau jar? Rofa. Nah, perhatikan di sini. Perlu diketahui bahwa selain mubtada yang berada dalam keadaan rofa, maka khobar pun, nah perhatikan ini, mungkin makanya ana garis bawah dan ana tebelin nih. Maka khobar pun termasuk dalam keadaan rofa. Jadi kalau antum nanya, Ustadz, pada contoh nomor 1 Muhammad kataba itu rofa, jawabannya na'am, rofa. Ya, Muhammad fil masjid itu rofa enggak? Na'am, rofa. Muhammad talibun, rofa enggak? Jawabannya na'am, rofa. Pokoknya khobar posisinya pasti rofa. Cuman tanda rofanya ada yang kelihatan, ada yang tidak. Nah, kita bahas yang nongol-nongol dulu, yang kelihatan dulu tandanya, yaitu isim dhahir. Paham nggak nih? Paham ya? Jadi tahapan kita mau bahasa Arab, khobar itu pasti dalam keadaan rofa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pelayan bahasa Indonesia nih SPOK. Oke ya, SPOK. S apa artinya? Subjek. Dalam keadaan apa subjek? Rofa. Predikat dalam keadaan apa? Predikat. Hah? Coba contoh bahasa Indonesia predikat, contohnya kumaha? Hah? Muhammad nih, Muhammad menulis pelajaran, menulis predikat bukan? Predikat. Nah, menulis itu predikat dalam keadaan apa? Hah? Rofa. Kan dia khobar. Kan predikat itu kan menjelaskan subjek kan? Antum ini kudu sabarnya ya, kudu sabar menghadapi orang-orang asing. Ya, kan Arab kan bahasa asing. Jadi antum itu orang asing bagi orang Arab mah. Bukan berbalik. Oke ya, predikat itu kan menjelaskan apa yang dikerjakan oleh si subjek kan, berarti predikat itu khobar dan pasti keadaannya apa? Rofa. Oke, anak ulangi kalimat bahasa Indonesia ya. SPOK. S artinya apa? Subjek. Dalam keadaan apa subjek? Rofa. Predikat dalam keadaan apa? Rofa. Predikat dalam kedudukannya rofa karena sebagai apa? Khobar. SPOO artinya apa? Objek. Objek dalam keadaan apa? Objek dalam keadaan apa? Hah? Kan keadaan mah kok isim ada 3, rofa, nasab, jar. Dalam keadaan apa? Nasab apa nasab? Nasab, ujang. Objek nasab. Ya. Oke. Kalau SPOK keterangan tempat dalam keadaan apa?
jar. Jadi sekarang antum paham nih, mulai paham lah apa enggak. Kalau enggak dibilang paham betul mah. SPOK itu dalam bahasa Arab dia punya kedudukan dalam i'rab. Ya, S subjek dalam keadaan rofa, P predikat dalam keadaan rofa, O objek dalam keadaan nasab, K keterangan tempat dalam keadaan jar. Jadi SPOK itu adalah rofa, nasab, jar. Tinggal antum lihat posisi, tinggal antum hafalkan 9 itu, 9 isimnya dengan lambang-lambangnya. Tinggal antum otak-atik aja, kan ada 9 tuh, ya kan? Kalau dalam keadaan rofa apa lambangnya? Kalau dalam keadaan nasab apa lambangnya? Jar apa lambangnya? Itu kalau disistematikan, dikumpulkan, itu rumusnya begitu. Itu masih mudah dibanding antum menghafal rumus rantai kimia. Dulu pernah belajar, antum nggak semua belajar kimia ya? Kalau jurusan A3 mah kan yang belajar rantai kimia itu jurusan IPA sama biologi ya. Kalau sosial bahasanya nggak dapat ya. Itu kan ada rumus rantai kimia tuh. Ya, AR berarti naon? Apalah emas tuh apa gitu. Kan H2OH hidrogen. O berarti oksigen. Cr berarti krom. Na natrium, Cl klorida, natrium klorida sama dengan garam, kan gitu. Masih ingat sedikit tapi. Itu susah tuh ngapal rumus rantai kimia tuh. Nah, bahasa Arab mah kan 9. Cuman kalikan 3 9 isim rofa kalikan 9. Nasab kalikan 9. Jar kalikan 9 isim. Udah. Kalau antum sudah hafal dan kuat pada hafalan itu, insya Allah modal bahasa baca kitab insya Allah akan mudah. Modal berbicara juga gampang, mendengarkan juga ini. Yakinlah itu. Dan bahasa apapun sudah dianggap menguasai bila menguasai 4 hal. Membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Itu. Kalau orang udah menguasai bahasa apapun, dia bisa membaca, dia bisa menulisnya, dia bisa mendengar, paham apa yang dia dengar. Keempat, dia bisa mengucapkannya. Maka itu orang dianggap menguasai bahasa. Bahasa apapun. Tidak semua orang Sunda bisa nulis Sunda. Tidak semua orang Sunda pas tulis Sunda bisa baca, tapi nyarios bisa. Maka dia baru bisa menguasai satu aspek aja, speaking, berbicara. Bacanya dia belum lancar. Dia mungkin berbicara, mendengar oke. Tapi kita suruh baca bahasa Sunda mungkin belum tentu bisa. Suruh nulis bahasa Sunda belum tentu bisa. Maka dia tersisa 2 kemampuan lagi. Kalau dia 2 itu udah bisa, maka dia dianggap menguasai bahasa Sunda. Bahasa Inggris juga begitu, bahasa Arab juga begitu, bahasa Indonesia juga begitu. Pokok semua bahasa dianggap menguasai bila menguasai 4 bidang tadi. Membaca, menulis, memahami, mendengar, dan bisa membicara, mengungkapkannya. Itu dianggap bisa. Ya, seperti itu. Tidak semua orang Jawa bisa bahasa Jawa, menulis bahasa Jawa tidak bisa, belum semua. Sebagaimana tidak semua orang Arab bisa baca kitab, nggak semua. Kalau dia nggak belajar bahasa Arab, walaupun tinggalnya di samping Masjidil Haram, kalau dia nggak belajar bahasa Arab, dia nggak akan bisa baca kitab gundul, dijamin. Itu orang Arab loh, ya seperti itu. Nah, oke. Kembali kepada materi kita ya. Nah, maka khobar pun termasuk dalam keadaan rofa. Sehingga tanda baca pada khobar yang berupa berupa isim mengikuti mubtada'nya. Nah, pertanyaannya mengikuti mubtada dalam hal apa? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis ya. Artinya bila mubtada'nya isim mufrad, apa itu isim mufrad? Tanda tunggal. Maka tanda rofa pada khobarnya juga menggunakan tanda rofa pada isim mufrad.
Begitu pula jika mubtada'nya berupa musanna, apa musanna? Dua, dan jama, ya, maka khobarnya juga sama, ya, seperti itu. Pun khobar mengikuti mubtada dalam mudzakkar dan muannasnya. Apa itu mudzakkar? Jenis kata laki-laki. Apa itu muannas? Jenis kata perempuan. Walau, nah ada pengecualian. Walaupun ada kondisi tertentu bisa berbeda. Seperti pada kata-kata jama yang selain nama orang. Jama taksir misalnya selain nama orang, itu dia bisa beda bentuknya tapi akan dijelaskan kemudian. Jadi jangan fokus antum nanya, kumaha contoh perbedaannya Ustaz? Jangan dulu bertanya. Karena kalau antum bertanya itu akan menjadi masalah buat antum. Karena apa? Belum masanya antum tahu. Ya, kalau antum tahu itu akan memberatkan, yasukum, akan memberatkan antum. Ya. Ya, maka tidak selamanya rasa ingin tahu itu menguntungkan. Kadang diam dulu, bersabar dulu itu lebih menyelamatkan. Ya, nah itu anak kasih disclaimer dulu ya tentang cara kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan, termasuk dalam masalah belajar. Tayyib, di sini ada kolom, ya, ada tabel ya, ada rokmun. Rokmun itu artinya nomor, rokem, nomor artinya. Bacanya apa itu? Rokmun. Pertanyaan, rokmun itu dalam keadaan rofa, nasab atau jar itu? Apa? Ayo jawab. Rofa. Sebab kalau nasab pasti rokman. Kalau jar pasti rokmin. Nah gitu saja. Dan antum jangan nanya kenapa rofa Pak Ustadz. Nah, bukan bahasanya. Kemudian ada tabel al-mudzakkar dan muannas di situ. Lihat contohnya masing-masing di sini. Al-muslimu, ini isim mufrad ya. Al-muslimu talibun. Muslim itu seorang pelajar. Berarti seorang pelajar ini menjelaskan apa bagi si muslim? Siapa muslim itu? Apa pekerjaannya? Kan gitu kan? Ya. Bagaimana kok muslimnya dua orang? Maka kalimatnya menjadi al-muslimani talibani. Dua orang muslim itu adalah dia pelajar. Kalau dalam bahasa Indonesia cara baik, perhatikan baik-baik dalam cara penerjemahan ya. Al-muslimani talibani, terjemahan baku bahasa Indonesia itu enggak diulang. Bahasanya begini, dua orang muslim itu adalah pelajar. Benar enggak? Dua orang ini teh pelajar, nggak dibilang dua orang ini teh dua pelajar, benar nggak? Tapi di bahasa Arab dalam penulisan dan pengucapannya kudu musanna. Ngerti? Ngartos? Paham ya? Kembali ke laptop saja. Di sini al-muslimani talibani. Pertanyaan ana, kenapa dia tidak tolibaini? Kan artinya juga sama. Tolibaini juga dua orang pelajar. Mengapa? Karena dalam keadaan rofa. Kenapa harus rofa? Tidak nasab atau jar? Karena khobar. Karena khobar. Nah itu rumus ya. Baik. Soal nomor 3. Al-muslimuna, karena jamak dari muslim adalah muslimun kan? Al-muslimuna tullabun. Para muslim itu adalah pelajar. Tullabun. Karena jamaknya tolib adalah tullab. Jadi tullab itu jamak apa tunggal apa musanna? Tullab jamak. Jamaknya jamak apa? Taksir. Jadi tidak mesti harus mengikuti jenis jamaknya, kan beda-beda. Tiap isi punya jamak berbeda-beda. Kenapa muslimuna pakai waw dan nun? Karena memang muslim itu kata tunggalnya adalah jamak mudzakkar salim. Enggak ada bentuk yang lain menjadi misalnya muslum
atau masalim, nggak ada. Muslim punya jamaknya satu saja, muslimuna, ya kan? Tapi kalau tolib jamaknya adalah jamak taksir, yaitu tulab. Jadi mengikuti jamaknya walaupun jenis jamaknya beda. Pertanyaan ana, kenapa dibaca muslimuna tidak muslimina? Karena posisi sebagai subjek. Kalau subjek itu dalam keadaan rofa. Nah, waw nun itu ciri khas isim jamak dzakar salim dengan rofa. Makanya dia muslimu. Nah, gitu ya. Harus diingat-ingat itu. Tapi bagaimana kalau contohnya muannas? Dari muslim menjadi al-muslimah. Dari muslim menjadi al-muslimah. Maka contohnya misalnya mubtadanya adalah al-muslimatu. Maka khobarnya talibatun. Al-muslimatu talibatun. Jadi karena mubtada'nya ini muannas, maka khobarnya juga dia muannas. Kemudian ketika musanna menjadi al-muslimatani talibatani. Ketika jamak al-muslimatu talibatun. Dan ingat, khobar itu tidak menerima alif lam. Ini termasuk rumus ya. Ya, khobar itu tidak menerima alif lam. Contoh tadi muslim talibun, dia tidak dibaca at-talibu atau at-talibani. Tidak ada alif lamnya kan? Itu menandakan dia khobar. Kalau antum bertanya, emang pakai alif lam enggak boleh Pak Ustadz? Boleh, tapi namanya fungsinya tidak khobar lagi. Dia punya fungsi yang lain dan tapi tidak kita jelaskan sekarang. Karena kita sedang membahas khobar, maka ingat baik-baik ciri khobar itu dia tidak menerima alif lam. Catat baik-baik, ingat baik-baik, hafalkan baik-baik. Ya, ciri khas khobar dia tidak menerima alif lam. Oke? Ya. Soal nomor 4, 5, 6 ini mirip sama dengan yang di atas. Ya. Di sini contohnya pada mudzakkar ar-rajulu muhandisun. Muhandisin itu artinya insinyur. Kalau orang proyek itu berarti apa namanya? Kok orang teknik-teknik tuh, kan insinyur kan? Apa namanya berarti? Insinyur ya? Insinyur profesi ya? Pokoknya gitulah. Ya, insinyur, muhandis. Muhandis artinya insinyur. Kalau dua orang laki-laki menjadi ar-rajulani muhandisani. Jamaknya rajul apa? Ar-rijalu muhandisuna. Kenapa enggak ar-rajuluna Pak Ustadz? Karena rojul itu jamaknya jamak taksir. Enggak ada rojul itu jamaknya rojuluna, ngaco itu namanya. Bagaimana Pak Ustadz kita membedakan dia mudzakkar salim atau taksir? Jawabannya gampang, satu langkah yang antum lakukan selesai. Itu apa? Hafalkan. Selesai sudah. Menghafalnya susah Ustadz, itu urusan ente. Bukan urusan saya. Kalau mau berhasil kudu susah dulu. Gak ada orang berhasil itu santai-santai. Di mana mau berhasil kudu kerja keras. Bener gak? Enak aja pengen pinter teh gak mau capek mikir. Ngaco namanya. Jadi susah Pak Ustadz. Susah. Tapi ya susah akan berujung kepada kemudahan. Kalau semangat dan terus berusaha ya. Jadi rojul kenapa ar-rijal? Ya karena memang zamannya rojul rijal.
Kenapa muhandis jamaknya muhandisun, tidak jamak taksir? Karena memang muhandis jamaknya jamak mudzakkar salim. Dan ana kasih rumus juga yang baru. Bila ada nama laki-laki, dia ini 4 huruf nih, mim atau 5 nih, mim, ha, nun, dal dan sin, kan 5 tuh. Itu rata-rata jamaknya jamak mudzakkar salim. Contohnya misalnya mutakallim, orang berbicara, maka mutakallimuna. Mudarris, mudarrisuna, itu rata-rata. Ya, mujahid, mujahiduna, mujtahid, mujtahiduna, itu rata-rata. Bila orang dia 4 huruf, maka jamaknya jamak mudzakkar salim. Bila dia terdiri 4 huruf atau lebih, ya berkaitan dengan orang, jamaknya rata jamak mudzakkar salim. Itu juga salah satu pendekatan kita menghafal jamak. Pendekatan kita menghafal jamak. Ya. Nah, untuk muannas itu sama ya, tinggal dijamakkan saja ya. Muhandisa menjadi muhandisat gitu ya, tinggal dihafalkan lah. Kalau untuk muannas relatif lebih mudah ya, gitu. Kemudian yang kolom yang ketiga, yang contoh terakhir adalah al-waladu faqirun, anak itu fakir. Al-waladani faqirani, jamaknya aulad al-auladu fuqara'u. Al-auladu fuqara'u. Anak-anak itu jamak itu fakir-fakir. Jamaknya fakir itu fuqara'u. Nah, khobar kan tidak menerima alif lam ya. Dan kalau nggak ada alif lam dia kan tanwin kan. Lalu kenapa fuqara dia tidak ditanwinkan, tidak fuqaraun? Karena fuqara termasuk kumpulan kata-kata jamak yang tidak menerima tanwin. Nah, Anda sudah kasih antum tuh kolom pelajaran kemarin itu daftar kata-kata isim ghairul munsharif, sudah Anda sampaikan belum? Sudah, coba antum lihat. Ciri-ciri isim yang tidak menerima tanwin. Ada nggak di situ? Halaman berapa tuh? Pokoknya itu Anda masukkan dalam lampiran pada buku 1. Ada? Isim ghairul munsharif. Contoh-contoh kata tidak menerima tanwin. Kan ada tuh Anda bagikan. Ada? Ada kan? Di halaman berapa tuh? Nah, halaman 47 ya, itu. Ya, contohnya fuqara, berbajan fu'ala'u, berbajannya kan du'afa, syuhada, fuqara, ulama misalnya. Maka ketika menjadi khobar, jamak-jamak ini tidak boleh menerima tanwin. Ngerti? Ini pelajaran udah level bagus ini. Karena fuqara termasuk jenis jamak yang tidak menerima tanwin. Apakah semua jamak taksir itu fuqara? Anda mau tanya, fuqara itu jamaknya mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Taksir. Apakah semua jamak taksir ketika menjadi khobar dia tidak ditanwinkan? Enggak, tergantung jamaknya. Contohnya tulab. Nomor 1 kan, kalau 4 tabel 1 tulabun, ya kan, pakai tanwin karena tulab jenis jamak yang menerima tanwin. Tapi fuqara itu termasuk jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Maka ketika dia menjadi khobar tidak ditanwinkan, sehingga kalimatnya menjadi al-auladu fuqara'u. Nah, sekarang Anda mau tanya kepada antum, apa bahasanya orang-orang muslim laki-laki itu para ulama semua itu? Apa bahasa Arabnya? Laki-laki itu ulama itu semuanya. Apa bahasa Arabnya? Arijalu, enggak boleh pakai alif lam, kan khobar. Ulama
tidak lima tanwin. Ya, ulama'u. Karena ciri-ciri kata tidak lima tanwin itu adalah apa? Dia bentuk jamak dan belakangnya itu alif sama hamzah. Alif dan hamzah. Jadi ar-rijalu ulama'u. Nah, gitu. Di kita digabung. Ya, mereka itu alim ulama. Padahal alim itu satu orang. Alim itu satu orang. Orang berilmu, banyaknya ulama. Kalau dua orang alimani, di kita suka diborong alim ulama. Gitu. Ulama sendiri ya sudah kumpulan orang-orang alim. Ya. Orang fakir dan fukoro, justru fukoro teh jamaknya fakir. Itu kan digabung. Seperti itu. Dan kacau bahasa Indonesia beberapa contoh seperti para alim ulama, para alim ulama. Kan para itu. Ulama udah jamak dikasih para lagi. Mestinya kan ulama, dan lucu kita juga kadang diulang. Ulama sekarang. Ulama itu jamak diulang 2 kali. Ulama sekarang beda dengan ulama zaman dahulu. Tapi itu sudah kenyataan udah begitu ya, kita maklum lah, sama-sama tahu aja udah. Tapi kalau kembali rujuk kepada bahasa Arab itu keliru ya. Nah, sekarang antum sudah tahu kekeliruan ya, transliterasi ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia seringkali banyak terjadi penyimpangan pada asal kata tersebut ya. Ya, contoh yang sering saya ungkapkan ya, contohnya takjil gitu kan. Takjil kan kita artinya makanan berbuka kan, kolak gitu. Ya, takjil tuh. Padahal takjil itu artinya apa? Perbuatan menyegerakan berbuka. Perbuatan itu bukan benda itu teh. Fiil itu teh takjil teh. Ya, kata kerja itu. Tapi jadikan benda, korma, apa artinya kolak artinya atau kurma. Nah, itu kan banyak itu terjemahan Arab ke Indonesia itu jadi beda. Nggak tahu kenapa bisa berubah ya. Ana nggak tahu tapi Allah tahu. Pasti. Tapi kita cukupkan dulu ya belajar bahasa Arab kita ya. Kita siap-siap beberapa menit saja ya, jangan lama ya, untuk pindah ke materi tafsir insyaallah taala.